Selalu ya biarlah 40 hari ini adalah menjadi kebangunan rohani buat kita, tetapi bukan hanya 40 hari. Tapi ini akan menjadi dasar bagi kita untuk sepanjang tahun 2021 lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lebih selalu berdoa, belajar firman Tuhan, dan lebih lagi bersaksi kepada Tuhan dengan segala cara yang Tuhan berikan kepada kita, saudara-saudara. Sesungguhnya masalah kita bukan kekurangan kreativitas dalam menginjil, saudara-saudara. Tapi masalah kita adalah kurangnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Roh Kudus berkurang atau tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita akan menghadapi begitu banyak masalah di dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Oleh karena dalam kasih karunia-Nya, Tuhan menolong kita untuk kembali kepada Dia. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan sesuatu ya, yang bagi saya ini cukup krusial ya, sehubungan dengan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita. Namun sebelum saya lanjutkan, mari sekali lagi kita mengundang kehadiran Roh Kudus di dalam perbaktian kita pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengumpulkan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu, percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan Engkau rindu kami untuk diselamatkan. Bapa, sekali lagi kami menuntut janji-Mu, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Bapa, kami saat ini meminta, kami mencari, kami mengetok pintu surga. Jika kami yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kami, apalagi Bapa kami yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, kami berkumpul saat ini, kami meminta, biarlah Tuhan penuhi kami dengan Roh Kudus agar hati kami yang keras ini boleh menjadi tanah yang subur saat ini. Sehingga kami ya Tuhan, sementara pemberitaan firman disampaikan, Engkau saja yang berbicara. Kiranya Engkau menaruh firman-Mu di dalam mulut hamba saat ini Tuhan. Sehingga ketika itu disampaikan, itu boleh menjamah semua kami yang hadir. Dan kecuran Roh Kudus, baptisan Roh Kudus akan terjadi lagi pada pagi ini. Sebagaimana yang terjadi ketika orang-orang yang ada di rumah daripada Cornelius mendengarkan firman yang disampaikan oleh Petrus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka dibaptiskan oleh Roh Kudus. Tuhan, biarlah itu yang terjadi. Kami boleh menjadi tanah yang baik dan menghasilkan buah yang banyak dalam kehidupan kami. Juga pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, untuk beberapa hari yang terakhir ini kita menekankan salah satu fungsi daripada Roh Kudus yang kita sebutkan di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini janji Tuhan Yesus kepada murid-murid, bahwa ketika Roh Kudus datang, Roh Kudus akan menuntun murid-murid ke dalam seluruh kebenaran, saudara-saudara. Bukan 1, 2, 3 kebenaran, tapi seluruh kebenaran. Hanya kalau Roh Kudus datang dalam hidup saya dan saudara, maka kita akan dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Dan saudara-saudara, yang kedua, ya, yang akan dilakukan oleh Roh Kudus adalah bahwa Ia akan memberitakan kepada murid-murid apa yang akan terjadi tentang masa depan. Ya, ada dua, saudara-saudara. Ketika Roh Kudus datang, Ia akan menuntun umat-umat Tuhan ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian Ia akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Ini menarik ya saudara-saudara, kalau kita dalami lebih jauh di dalam Mazmur 119 berbicara mengenai kebenaran, ya. Kalau kita berbicara lebih jauh tentang kebenaran, apa sebenarnya itu kebenaran? Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup, ya. Saudara-saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran, ya. Sekarang mari kita buka di dalam Mazmur 119 ayat 172. Ya, saudara-saudara, Mazmur 119
Ya, ini adalah mazmur yang terpanjang di dalam seluruh, bisa dibilang seluruh buku Mazmur, ya. Kemudian ini memberitahukan kepada kita apa artinya kebenaran. Ya, saudara-saudara, di dalam Mazmur 119. Sayangnya dalam bahasa Indonesia ini kita tidak akan bisa lihat ya. Eh, tapi kalau kita lihat bahasa asli dan khususnya di dalam bahasa Inggris, saudara-saudara, kita akan mengetahui apa apa itu kebenaran kalau diperas kebenaran itu, ya. Ya, kebenaran itu adalah seluruh isi Alkitab benar karena Yohanes 17 ayat 17 dengan jelas mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, saudara-saudara. Namun mari kita lihat di sini, ya, ayat 172. Ya, di sini disebutkan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu sebab segala perintah-Mu benar. Saudara-saudara, disebutkan di sini sebab segala perintah-Mu benar. Harusnya lebih tepat diterjemahkan sesuai dengan bahasa asli dan bahasa Inggris, ya, King James Version, dikatakan sebab segala perintah-Mu kebenaran, ya. Jadi dibilang di sini sebab segala perintah-Mu kebenaran. Jadi apa itu kebenaran, saudara-saudara? Segala perintah Tuhan atau segala hukum Tuhan, ya. Ini yang disampaikan. Kalau kita pergi kepada ayat 42 Mazmur 119, ya, ayat 42 lebih jauh disebutkan ini, ya, hal yang sama, bahwa yang disebut dengan kebenaran adalah berbicara mengenai perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Itulah kebenaran, ya, itulah kebenaran. Ya, 142 ya, Mazmur 119 ayat 142. Mari kita buka firman Tuhan ini, ya, supaya kita lihat sendiri, ya, saudara-saudara, bagaimana firman Tuhan. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya. Mazmur 119 ayat 142. Keadilanmu adil untuk selama-lamanya dan Toratmu kebenaran, ya. Kembali bahasa Indonesia mengatakan Toratmu benar, ya. Tapi lebih tepat disebutkan Toratmu kebenaran. Jadi kalau kita peras Alkitab ini, saudara-saudara, maka inti daripada firman Tuhan ini dari 66 buku adalah apa yang kita dapatkan di dalam Keluaran 20 mulai ayat 3 sampai ayat 17, yaitu 10 hukum Tuhan. Ya, ketika Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai roh kebenaran, saudara-saudara, Ia akan menuntun ke dalam setiap hukum yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara di dalam seluruh isi Alkitab. Dia, saudara-saudara, seluruh hukum yang ada, saudara-saudara. Dan ini seirama dengan Yeskel 36 ayat 26. Walaupun kita sudah baca, mari kita baca sekarang dalam satu perspektif yang berbeda. Ya, Yeskel 36 ayat 26. Ya, saudara-saudara, Yeskel 36 ayat 26, firman Tuhan yang biasa kita dengarkan, ya, berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Tuhan bilang Dia akan memberikan kepada kita hati yang baru. Apa itu hati? Ya, saudara-saudara, apa sebenarnya hati? Waktu kita berbicara kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Apa maksudnya, saudara-saudara? Saya mau katakan bahwa hati di dalam Alkitab melambangkan perasaan. Ya, kamu akan kuberikan perasaan yang baru. Iya, saudara-saudara, perasaan yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Ya, perasaan yang baru dan roh yang baru. Apa roh yang baru? Semangat yang baru. Jadi perasaan yang baru dan roh yang baru atau semangat yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, saudara-saudara, Tuhan berjanji untuk memberikan kepada saya dan saudara satu perasaan yang baru. Ya, perasaan itu berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kasih tentunya, atau senang atau tidak senang, ya, suka atau tidak suka. Ini berhubungan dengan perasaan, saudara-saudara, ya. Dan disebutkan di sini
Tuhan juga akan menjauhkan daripada saya dan saudara hati yang keras, dan Tuhan yang akan memberikan hati yang taat. Dengan kata lain saudara-saudara, ya, dari ayat ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa kita tidak mampu melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena di sini dibilang Tuhan yang akan berikan. Ya, Tuhan akan memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita roh yang baru. Saudara-saudara, roh di sini saya perlu jelaskan. Karena walaupun sudah banyak orang, maksudnya sudah begitu lama orang Advent ada di dalam kebenaran. Tapi banyak orang Advent yang berpikir bahwa ketika disebutkan roh, ya, roh yang baru itu adalah roh saya dan saudara. Saya mau katakan bahwa manusia tidak punya roh, ya. Tidak punya roh seperti yang dimengerti oleh orang di atas seluruh dunia. Ya, saudara-saudara, kita harus hati-hati, ya. Khususnya di akhir zaman di mana roh atau spiritisme muncul di mana-mana. Yang percaya bahwa roh bisa gentayangan, bahwa ketika orang mati, yang mati adalah tubuhnya, bukan rohnya. Ya, ini adalah ajaran dari setan dari awalnya ketika dia berkata kepada Hawa, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, yang dia maksudkan adalah bahwa roh tidak pernah mati. Ya, tubuh boleh mati tapi roh tidak pernah mati, dan semua agama di atas dunia ini, tidak peduli agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan semua agama-agama yang lain mereka percaya kepada satu hal, yaitu sesudah orang mati, saudara-saudara, yang mati adalah tubuhnya, rohnya tidak. Rohnya gentayangan kemana-mana, bisa. Ya, ini adalah ajaran yang salah. Saudara, kita tidak punya roh seperti yang dipikirkan oleh dunia. Ya, sekali lagi, jangan percaya dengan yang bisa gentayangan itu adalah roh saya dan saudara. Iya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 7, saudara-saudara, mari kita pergi kepada Kejadian 2 ayat 7, nanti kita kembali kepada Yeskel ini, ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dengan jelas disebutkan, ya. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 7. Firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan akan membentuk manusia itu dari debu tanah. Jadi Tuhan membentuk manusia dari mana? Dari debu tanah. Yang pertama, debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Iya, saudara-saudara. Jadi bagaimana Tuhan menciptakan saya dan saudara, menciptakan Adam pertama kali? Ya, pertama Tuhan ambil tanah liat, Tuhan bentuk manusia dari apa? Debu tanah. Jadi debu tanah tambah nafas hidup yang Tuhan hirup, yang Tuhan berikan kepada Adam, maka jadilah Adam yang hidup, makhluk yang hidup. Jadi makhluk hidup itu adalah, ya saudara-saudara, kalau kita mau bikin persamaannya adalah makhluk hidup sama dengan jasad tubuh yang terbuat dari tanah liat ditambah nafas hidup yang berasal daripada Tuhan. Ya, ketika ini Tuhan tiupkan kepada Hawa, ya, kepada Adam, maksud saya, maka jadilah Adam itu makhluk yang hidup. Ya, tidak ada makhluk yang hidup dan bisa disebut makhluk yang hidup kalau tidak ada salah satu dari dua unsur ini, yaitu jasad dan roh, atau nafas sebenarnya. Nah, kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani itu memang bisa diterjemahkan nafas atau roh. Iya, saudara-saudara. Jadi ketika di dalam Alkitab disebutkan roh, yang dimaksud itu adalah nafas. Bisa dimaksud adalah nafas, saudara-saudara. Iya. Nah, yang bikin orang bingung memang adalah terjemahan di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Mari kita buka di sana. Dan ini menyebabkan begitu banyak gereja-gereja yang lain, Kristen yang lain, menafsirkan bahwa ada roh dari setiap manusia. Dan debu kembali menjadi debu seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, ini dia ayat yang sering dipakai untuk mendukung bahwa ketika seorang mati, rohnya kembali kepada Tuhan. Dan dalam perjalanan untuk kembali dari bumi ini kepada surga di Tuhan, dia bisa menyelesaikan segala urusan yang belum selesai. Iya, saudara-saudara, ini tidak benar. Ini sama sekali tidak benar. Iya, saudara-saudara, jangan kita percaya dengan ini. Manusia tidak punya roh. Iya, walaupun Alkitab katakan contohnya tubuh, jiwa, dan roh.
Ya, tapi sekali lagi saudara-saudara, yang dimaksud dengan roh di situ adalah yang berhubungan dengan perasaan, dengan semangat. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Ya, kata jiwa ini adalah kata yang bisa juga diterjemahkan sebagai roh. Iya, saudara-saudara, itu sebabnya di dalam Yohanes 4 ayat 24 disebutkan Allah itu roh. Karena itu sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, saudara-saudara, di sini disebutkan sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa maksudnya sembahlah Allah dalam roh kebenaran? Sembahlah Allah dalam pikiran dan dalam perasaan. Roh melambangkan perasaan, sementara kebenaran melambangkan pikiran. Jelas? Ya, saya harap ini jelas supaya kita nggak bingung-bingung, saudara-saudara. Setan akan menyesatkan umat-umat Tuhan di akhir zaman. Salah satu alat yang paling luar biasa dia akan gunakan adalah spiritisme. Dan spiritisme sekarang merajalela di mana-mana, saudara. Ya, jangan biarkan anak-anak saudara nonton film ya yang berisi spiritisme. Dari film inilah setan sedang berusaha untuk mengindoktrinisasi anak-anak kita untuk menganggap hantu-hantu adalah teman baik mereka. Ya, begitu banyak YouTuber, influencer, saudara-saudara yang berhubungan dengan roh-roh. Ya, pergi ke suatu tempat dan berbicara dengan hantu-hantu yang berkediaman di situ, saudara-saudara. Ya, manusia jatuh ke dalam masalah yang terbesar di atas dunia ini karena Hawa memilih mendengarkan nasihat daripada ular yang sudah dikuasai oleh setan. Apa itu ular? Ular adalah binatang yang sangat menarik. Bukan yang seperti sekarang, saudara-saudara, yang kita ketahui. Saudara-saudara, kita bisa katakan setan sedang memakai media yang sangat menarik buat orang-orang muda kita. Sehingga apa yang terjadi dengan mereka? Mereka mulai mendengarkan nasihat-nasihat dari mana? Nasihat-nasihat dari orang fasik. Saudara-saudara, ya, inti dari Mazmur, di dalam Mazmur pasal 1 disebutkan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari mana prosesnya kita berdosa, saudara-saudara? Karena kita mendengarkan nasihat orang fasik. Iya, siapa orang fasik itu? Apa maksudnya orang fasik? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara membiarkan anak-anak kita menonton film-film, saya mau katakan bahwa film atau media atau seni, ya saudara-saudara, musik adalah alat yang paling ampuh yang setan gunakan untuk mengindoktrinisasi umat-umat Tuhan supaya menjadi orang Babylon. Saudara-saudara, wajarkah kita membiarkan anak-anak kita main games, video games? Saudara-saudara, siapa yang buat video games? Siapa yang buat film-film? Saudara-saudara, orang-orang yang membuat film-film, saudara-saudara, adalah orang-orang yang berusaha untuk mengindoktrinisasi dunia ini dengan doktrin yang mereka mau untuk dipercaya oleh dunia ini. Dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, karena mereka belum kenal Tuhan. Bagaimana kita umat Tuhan pergi meminta nasihat kepada orang yang bukan umat Tuhan? Ya, saudara-saudara, ketika raja di Israel pergi meminta nasihat kepada Allah di Ekron, Tuhan tidak senang, saudara-saudara. Apa yang Tuhan lakukan? Tuhan kirimkan nabinya untuk menegur ya raja itu. Ya, semua kita, saudara-saudara, akan binasa kalau kita mendengarkan nasihat orang fasik. Jadi jangan biarkan anak-anak kita, orang-orang muda kita terusan mendengarkan musik duniawi. Musik duniawi alat yang paling ampuh untuk membentuk opini daripada dunia. Tanpa sadar, ya. Kalau Presiden Rusia, Putin, ya, saya baca ini di Kompas. Putin sendiri beberapa bulan yang lalu melarang konser-konser musik. Ini sebelum Covid ya saudara-saudara, melarang konser-konser musik di Rusia. Kenapa? Karena dia tahu ya musik-musik yang dilayangkan ya, yang mereka nyanyikan adalah musik-musik dari Amerika, dari Barat kebanyakan. Sementara
semua filosofi-filosofi yang ada di Amerika dimasukkan ke dalam musiknya dan disebarkan ke seluruh dunia. Dan kita hanya menerimanya dengan bulat-bulat tanpa mengetahui bahaya yang sedang ada. Saudara-saudara, setan sangat sukses membentuk dunia ini semakin jadi seperti Sodom dan Gomora di akhir zaman ini. Oleh karena musik, oleh karena film, oleh karena apa-apa yang disebut sebagai seni. Ya, itu semua menyentuh perasaan kita, saudara-saudara. Hati-hati, yang menyentuh perasaan kita sangat berbahaya. Ya, musik kita akan terima, saudara-saudara, tanpa disaring. Ya, musik langsung menyentuh apa? Perasaan. Musik yang benar Tuhan gunakan untuk membuat perasaan kita benar. Tapi kalau musik yang salah kira-kira, dan musik-musik yang ada di atas dunia ini sumbernya cuma dari Tuhan atau dari setan. Tidak ada middle ground, saudara-saudara. Saudara pilih musik yang Tuhan kehendaki, atau saudara pilih musik yang bukan Tuhan kehendaki, yang dikehendaki oleh setan. Ya, saya sedih melihat bahwa umat-umat Tuhan sekarang ini tidak lagi bisa membedakan yang suci dengan yang tidak suci. Tidak lagi bisa membedakan mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan. Apalagi dalam soal musik. Ya, saya mau katakan, contohnya kita yang ada di Indonesia ini, kita paling suka lagu-lagu The Gator. Ya, lagu-lagu dari The Gator. Saudara-saudara, siapa orang-orang The Gator ini? Tidak menghakimi, tapi mereka tidak tahu bahwa ada perbedaan antara menyanyi untuk Tuhan dengan menyanyi untuk dunia. Saudara-saudara, apa motif kita ketika kita menyanyi? Itu sangat menentukan. Kalau bukan karena kasih kepada Allah, maka itu persembahan yang tidak Tuhan akan terima, saudara-saudara. Sebagaimana persembahan Kain. Yang Kain bilang, yang penting saya bersemangat untuk mengasihi Tuhan. Saya punya hati untuk mengasihi Tuhan. Saya membawa persembahan. Itu agama daripada Kain, saudara-saudara. Jangan gereja ini yang punya kebenaran mengatakan hal yang sama. Ya, kita punya kebenaran. Kita harus berbakti seperti Habel. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan apapun yang Tuhan sampaikan. Bukan oleh karena perasaan. Kalau oleh karena perasaan, saudara-saudara, itu sebabnya kita on off. Kalau kita perasaannya baik, kita mau berbakti kepada Tuhan. Kalau usaha kita diberkati, kita mau berbakti kepada Tuhan. Kalau kita dapat uang yang banyak, kita mau berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya dan saudara berbakti kepada Tuhan berdasarkan semangat, betul, perasaan, tapi juga berdasarkan pikiran. Pikiran kita adalah kuasa yang lebih besar. Itu yang dikatakan oleh Roh Nubuat. Ya, pikiran kita yang di depan ini, saudara-saudara, frontal lobe kita, disinilah kita berpikir, disinilah kita mengambil keputusan, disinilah kita menyaring untuk membedakan yang benar dengan yang salah. Tetapi saudara-saudara, ya, musik itu dia nggak lewat di frontal lobe kita, di otak depan kita, dia langsung pergi ke otak belakang. Otak belakang ini yang mengatur hawa nafsu makan, selera makan, juga hawa nafsu seks, saudara-saudara, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara dengan apa yang kita dengar, ya, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Apa yang kita lihat juga, ya saudara-saudara, berhubungan dengan perasaan. Ketika kita melihat warna, warna itu berhubungan dengan perasaan, saudara-saudara. Ya, jadi contohnya, dan ini dipelajari oleh sains, bahwa kalau kita lihat yang namanya merah dan kuning, katanya ya, warna merah dan kuning itu adalah warna untuk membangkitkan selera. Nggak heran saudara-saudara, simbol dari McD, simbol dari McDonald itu adalah, kalau saudara lihat ya, logonya adalah merah dan kuning. Ya, makanya orang nggak akan segera berpikir tentang makanan ketika mereka melihat warna. Jadi kita juga harus hati-hati dengan apa yang kita lihat. Jangan sembarangan lihat. Kalau saya dan saudara mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, ya, hindarkan segala hiburan dunia. Saudara-saudara, hiburan dunia tidak saya dan saudara butuhkan. Kenapa kita butuh hiburan dunia? Itulah yang diajarkan dunia kepada kita, bahwa butuhlah hiburan manusia ini. Tapi saya mau katakan, saudara-saudara, apakah firman Tuhan mengatakan kita butuh hiburan dunia? Tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada. Berikan kepada saya ayat yang mengatakan hal itu.
Tidak ada, saudara-saudara. Hiburan dunia sangat berbahaya. Ini alat yang sangat efektif digunakan oleh setan untuk membawa umat-umat Tuhan semakin jauh dan dibawa kekuasaannya. Semakin jauh dari Tuhan dan dibawa kekuasaannya. Ya, tidak ada alasan yang lain. Ya, setan memberikan hiburan dunia selain untuk membuat umat Tuhan menjadi orang Babel. Ya, saudara-saudara, jangan kita terpengaruh dengan setan. Kita anggap bahwa menonton film itu sudah hal yang lumrah. Kenapa? Karena seluruh orang di atas dunia ini melakukannya. Ya, setiap rumah punya 2-3 televisi. Ya, sekarang bukan 2-3 televisi, 2-3 handphone. Ya, dan YouTube sudah jauh lebih ditonton orang daripada televisi. Ya, YouTube adalah televisi yang lebih canggih, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa tahun 76 di dalam peraturan gereja Advent disebutkan dengan jelas ya bahwa ini televisi, radio ya, bukan yang rohani ya, saudara-saudara harus dijauhkan daripada umat Tuhan. Tapi kenapa sekarang kita tidak lagi dengungkan itu? Karena tanpa sadar kita sudah terima apa yang ada di Babylon sebagai sesuatu hal yang wajar. Saya mau katakan saudara-saudara, kalau kita umat Tuhan yang bijaksana, kalau kita umat Tuhan yang memiliki Roh Kudus di dalam hati kita, saudara-saudara, ya, maka kita tidak akan memilih untuk mempunyai televisi di rumah. Karena pendeta-pendeta Advent tahun 76 akan katakan hal yang itu. Tapi sekarang saudara-saudara, kalau saya katakan ini, saya berada dalam resiko untuk dimusuhi. Tapi tidak apa-apa saudara-saudara, karena ini kebenaran. Ya, kalau saya dan saudara masih berbakti di dalam berbakti kepada Dewa Mata Satu. Dewa Mata Satu ini adalah televisi, saudara-saudara, maka kita ini tidak akan menjadi umat Tuhan yang sejati. Saudara-saudara, bagaimana kita masih mendengarkan nasihat-nasihat daripada orang fasik. Nasihat-nasihat yang akan membuat kita tidak akan menurut. Tahukah saudara bahwa musik yang salah akan membuat karakter umat-umat Tuhan jadi salah. Ya, dan saya menderita oleh karena kebenaran ini, saudara-saudara. Ada orang-orang yang nggak senang, bahkan orang-orang yang dekat dengan saya nggak senang ketika saya menyatakan saudara seharusnya tidak mendengarkan The Gators, ya, The Gators atau Heritage. Heritage zaman dulu masih bagus, saudara-saudara, masih solemn lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Tetapi bagaimana dengan Heritage sekarang? Ya, saya bisa katakan saudara kalau mau dengar Heritage di bawah tahun 70 aman. Di atas tahun 70-an saudara-saudara tidak aman. Karena mereka tanpa sadar mengadap ya musik-musik yang ada di dunia. Walaupun itu disebut musik rohani, tapi kalau kita pakai standar dari gereja Advent tentang musik, maka itu musik dunia sebenarnya. Musik yang seharusnya tidak didengarkan. Saudara, kita dalam waktu untuk menyucikan diri kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, kita harus periksa baik-baik. Jangan kita disesatkan oleh setan. Jangan, saudara-saudara. Ya, ini satu pekabaran yang kita harus mengerti dengan baik. Mari kita kembali kepada Yeskiel 36 ayat 26. Ya, saudara-saudara, dan kita lihat ini, kamu akan kuberikan hati yang baru, ya, atau perasaan yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Saudara-saudara, kalau musik bisa membuat saya dan saudara jadi hati yang keras, lebih baik kita tinggalkan, ya. Walaupun itu Christian contemporary music. Christian contemporary music jauh lebih berbahaya, saudara-saudara, daripada musik dunia. Karena kita berpikir ini musik gereja. Kenapa? Karena ada kata-kata rohaninya. Walaupun dia punya kata-kata rohani, tapi dia punya musik, saudara-saudara, adalah musik dunia. Yang suci tidak boleh dicampur dengan yang suci. Ketika Belsasar melakukan itu, saudara-saudara, di dalam Daniel pasal 5. Ketika dia mencampur yang suci dengan tidak suci. Apa yang suci, saudara-saudara? Baik cawan-cawan, perabot yang digunakan di bait suci yang dibawa oleh Nebukadnezar dan disimpan di dalam rumah dewanya, diperintahkan oleh Belsasar untuk pergi diambil, saudara-saudara. Tentunya ini bukan ilham dari dirinya, tapi setan ya yang memberikan nasihat kepadanya dalam hatinya.
Ya, setan mau mengejek Tuhan. Setan ini adalah seorang pencemooh. Dia sakit hati karena dia dikeluarkan dari surga. Dia berusaha untuk mengalahkan Tuhan, tapi dia tidak mampu untuk mengalahkan. Apa yang dia buat? Sang pengecut ini menyerang anak-anak Tuhan yang tidak berdaya. Saya dan saudara sering tidak berdaya dan kita biarkan diri kita dikuasai, ya, dipenjara oleh dosa. Saudara, ya, jangan campur yang suci dengan yang tidak suci. Ya, jangan campur. Apa yang terjadi ketika Belsasar memerintahkan cawan yang suci digunakan di bait suci, saudara-saudara, sekarang dicampur dengan anggur Babylon dan kemudian mereka minum dari situ dengan mabuk-mabuk. Raja dengan selir-selirnya, pembesar-pembesarnya dengan semua selir-selir mereka. Saudara-saudara, apa yang terjadi di sana? Penghinaan kepada Tuhan yang luar biasa. Jangan kita campur musik dunia, saudara-saudara, yang kita sudah tidak bisa bedakan lagi dengan musik yang seharusnya ada di dalam gereja hanya karena kata-katanya dari Alkitab dikutip. Hati-hati saudara-saudara. Bahkan orang yang bisa mengusir setan dalam nama Yesus pun belum tentu itu dari Tuhan. Matius 7 ayat 22 katakan itu kan. Bukan ayat 21 bilang bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Yesus Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara dengarkan, apa itu kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah kebenaran yang ada di dalam seluruh isi Alkitab. Kebenaran yang ada di dalam seluruh isi Alkitab, saudara-saudara. Ya, kita harus dengarkan semua kebenaran ini kalau kita mau memiliki hati yang suci, hati yang seperti Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara, dengarkan. Sangat penting. Ini penyesatan yang luar biasa, saudara-saudara, di gereja. Di mana-mana gereja terbagi, saudara-saudara, oleh karena isu musik. Ada yang suka dengar musik contemporary Christian. Kenapa sih kita harus menyanyi lagu Sion saja? Ya, anak-anak muda akan lari dengan alasan itu. Orang-orang menurunkan standar. Saya mau bilang, ya, pena inspirasi dengan tegas mengatakan, Tuhan Yesus tidak pernah mengkompromikan kebenaran demi memenangkan jiwa. Tidak pernah, saudara-saudara. Sedih melihat bahwa KKR Advent menggunakan full band, saudara-saudara, hanya dengan satu motif untuk menarik orang datang ke dalam KKR kita. Saudara, sekali lagi, jangan turunkan kebenaran. Jangan turunkan kebenaran. Ya, Roh Kudus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Tidak mungkin, saudara-saudara, Roh Kudus bicara kepada kelompok tua, ini musik yang baik buat kamu, sementara kepada orang muda, ini musik yang baik bagi kamu, dan musik ini berbeda. Itu menyatakan bahwa ini bukan dari Roh Kudus. Apakah di surga nanti kalau kita berkeras dengan musik, saudara-saudara, yang kita sukai? Apakah di surga nanti kita harus berbakti dengan tempat yang berbeda? Beberapa tahun yang lalu di Jakarta ini ada usulan untuk memiliki gereja khusus orang muda. Karena itu akan menarik katanya. Ya, saya orang pertama yang menentang, saya tidak setuju, saudara-saudara. Iya, ketika Rehabeam naik takhta menjadi raja menggantikan Salomo. Pertama dia pergi kepada orang-orang tua Israel yang sudah pengalaman, yang bersama dengan ayahnya memerintah. Ya, dia tanya, apa nasihat kamu bagi saya? Sepertinya baik ini Rehabeam. Dia merendahkan diri bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman daripada dirinya. Dan orang-orang tua itu mengatakan, jangan kamu tambah pajak, kalau boleh kamu kurangi. Ya, karena pajak yang diberikan oleh ayahmu telah membebani rakyat sedemikian hebatnya. Dia bilang, oke, saya akan pikirkan usulan itu. Tapi kemudian dia membuat satu kesalahan yang sangat fatal. Dia pergi meminta nasihat kepada orang-orang muda. Dan ketika dia meminta nasihat kepada orang-orang muda, saudara-saudara, apa yang terjadi? Mereka bilang kepada dia, tambahkan pajak, ya, buat mereka lebih menderita, ya, terlalu enak mereka selama ini. Sayangnya Rehabeam, saudara-saudara, dari dua nasihat ini, satu nasihat dari orang muda yang saya yakini itu adalah nasihat daripada orang yang kurang pengalaman, orang yang tidak berhikmat,
Hikmat itu lebih daripada kepintaran, saudara-saudara. Banyak orang pintar tapi tidak berhikmat. Iya, uh, iya, dia nggak punya hikmat, saudara-saudara. Apa bedanya kepintaran dengan hikmat? Kepintaran itu adalah satu pengetahuan yang dimiliki. Sementara hikmat adalah bagaimana mengaplikasikan ke pengetahuan yang kita tahu itu dalam kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Ya, ini kurang pengalaman akan membuat saya dan saudara tidak berhikmat. Ya, saudara-saudara. Ya, dan apa yang terjadi kemudian? Rehabeam sayangnya lebih mendengar kaum muda dan akhirnya kerajaan Israel itu terpecah dua. Oleh karena apa? Karena orang-orang muda berpikir mereka lebih tahu ya daripada orang-orang tua. Saya mau katakan saudara-saudara, kebenaran tetap kebenaran. Jangan kita mau memenangkan orang muda, kita pakai cara dunia. Kita pakai caranya Kain. Yang penting perasaan saya rasa enak. Ya, lagu berhubungan dengan perasaan. Ya, saudara-saudara. Jadi jangan pikir ini hal yang mudah. Ini bukan hal yang mudah. Ya, ketika orang biasa mendengarkan lagu-lagu dunia, ya tentu saja mereka akan suka juga di dalam gereja mendengarkan musik yang sama, cuma kata-katanya yang diganti. Iya, saudara-saudara, Tuhan tidak menerima perbaktian yang hanya berdasarkan perasaan, tidak berdasarkan kebenaran. Iya, saudara-saudara. Tapi di satu sisi, iya, di sisi yang lain, saudara-saudara, begitu banyak saya dan saudara juga berbakti kepada Tuhan, tapi yang terjadi, saudara-saudara, kita hanya berbakti berdasarkan kebenaran. Tidak ada lagi perasaan yang meluap-luap untuk datang berbakti kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di gereja kering. Itu sebabnya anak-anak muda lari. Kenapa? Karena mereka tidak merasakan suatu perbaktian yang menyentuh perasaan mereka. Kenapa? Karena kita sekedar rupa dalam berbakti kepada Tuhan. Tidak dari dalam hati yang sungguh-sungguh, saudara-saudara. Ya, kita menyanyi pun cuma sekedar menyanyi. Ya, lagu itu mengatakan, ku kasih padamu. Bagaimana kita bilang ku kasih padamu dengan ekspresi tidak mengasihi Tuhan? Ya, kalau kita bilang ku kasih kepadamu, maka ekspresi kita seharusnya menyatakan kesungguhan hati bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, lakukan nyanyian dengan segenap hati dari segala hati dan perasaan kita. Tuhan berjanji, saudara-saudara, dalam Yeskiel 36 ayat 26, Tuhan akan memberikan kita hati yang baru. Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Hati yang baru, perasaan yang baru. Perasaan yang baru dan roh yang baru ya dalam batin kita. Dan aku, kata Tuhan, akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Ya, saudara-saudara, hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudara, Roh Kudus akan menuntun saya dan saudara untuk menurut kepada segala perintah yang Tuhan berikan. Kita tidak mungkin melakukan ini dengan kekuatan kita sendiri. Selera kita tidak bisa kalahkan. Ya, saudara-saudara, dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu untuk terus-menerus menyerah kepada kehendak Tuhan. Iya, saudara-saudara, bukan cuma satu kali dalam satu revival saya berjanji untuk menahan selera, untuk bertarak. Tetapi saudara-saudara, ketika pengaruh dari revival itu, kebangunan rohani itu mulai berkurang dari hari ke hari, kita kembali lagi kepada sifat alami kita. Saudara-saudara, jangan berhenti terus berserah kepada Tuhan. Ini kata kuncinya, konsisten. Konsisten adalah kata kunci yang sulit sekali, saudara-saudara. Senantiasa Ayub berdoa. Senantiasa kamu, saya dan saudara harus berdoa. Ini nasihat daripada Rasul Paulus. Ya, tetaplah berdoa. Kenapa? Karena kita terus
terus bergantung, harus terus bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena kedagingan kita begitu besar. Setan selalu berjalan mengelilingi kita sebagai singa yang siap-siap menerkam kita. Ya, singa itu mengaum-ngaum ketika dia lapar untuk menakutkan atau menjatuhkan mental daripada mangsanya. Dia mengaum supaya ketakutan. Saudara-saudara, setan sedang melakukan itu kepada saya dan saudara melalui COVID-19. Ini auman-auman setan supaya kita hilang iman kepada Tuhan, hilang pengharapan kepada Tuhan, dan kita menjadi target yang mudah bagi setan. Saudara, apapun hoax yang ada sekarang ini, tujuannya cuma satu, membuat kita panik dan ketakutan. Karena orang yang ketakutan dan yang panik gampang untuk dikontrol, gampang untuk dikuasai. Saudara, kita tidak perlu takut. Makanya di dalam Alkitab firman Tuhan berulang-ulang mengatakan apa? Janganlah takut, janganlah takut, janganlah takut. Sebab aku beserta engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan menolong engkau, bahkan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara-saudara, kita harus berserah dan bergantung kepada Tuhan selalu. Ya, kalau kita jatuh, itu karena kita kurang berserah. Kalau kita jatuh, itu karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya, tidak sedekat waktu terjadi kebangunan rohani. Tidak sedekat waktu kita pertama kali jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Ini cinta harus bertumbuh, saudara. Tidak boleh stop. Tidak boleh stop. Kalau saudara memberikan persembahan untuk 20 tahun, tetap 10%. Saya nggak bicara mengenai perpuluhan. Perpuluhan tidak bisa bertambah. Tapi persembahan terpadu. Kita mungkin sudah bangga karena banyak orang tidak memberikan persembahan. Jangan bandingkan dengan orang yang lebih rendah, saudara-saudara. Bandingkan selalu dengan yang lebih tinggi. Maka kita akan naik tinggi standar kita. Ya, kalau saya dan saudara mengasihi Tuhan, terus semakin mengasihi Tuhan, tiap tahun kita harus evaluasi. Sudah pantaskah saya mengembalikan sebagai bukti cinta kasih saya kepada Tuhan 10%? Sebagai persembahan, sudah pantas. Oh, Tuhan sudah berkati saya dengan luar biasa selama COVID tahun 2020. Ya, ketika banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi saya bisa makan, bahkan saya bisa mendapatkan berkat yang lebih. Oh, Tuhan sangat mengasihi saya. Saya mau tingkatkan jadi 12,5% atau 15% sesuai dengan kata Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk menuruti segala perintah Tuhan. Ya, dan apa tujuannya? Karena kasih, dan kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8 katakan, kasih tidak berkesudahan. Artinya apa, saudara-saudara? Kasih harus bertumbuh, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Jangan sama, saudara-saudara. Ya, kalau dulu kita datang jam 9:10, kita harus bertumbuh. Oh, sekarang jam 9 tepat saya harus datang. Oh, sekarang jam 9 kurang 10 saya sudah harus siap untuk berbakti kepada Tuhan. Kalau saya dan saudara lakukan ini, saudara-saudara, kita akan menjadi tanah yang baik. Setiap perbaktian menjadi suatu kesukaan, bukan jadi beban. Bagaimana, saudara? Apakah perbaktian kepada Tuhan itu beban? Apakah doa subuh itu beban? Aduh, karena program gereja, saya pendeta, masa saya nggak hadir? Karena saya ketua jemaat, masa saya nggak hadir? Saya mau katakan saudara-saudara, jangan jadi beban. Apapun yang kita lakukan ini, ya kalau jadi beban, hati kita tidak sukacita. Ya, saudara-saudara, perasaan kita tidak nyaman. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berbakti kepada Tuhan di dalam semangat, di dalam roh, dan di dalam kebenaran. Kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, saudara-saudara, saya mau akhiri dengan kutipan daripada Ellen White di dalam buku Selected Messages volume 2 halaman 36. Saudara harus baca sampai seterusnya. Iya, dari 32 sampai 36 semua mengenai musik, saudara-saudara, yang akan setan bawa ke akhir zaman. Tapi intinya, saudara-saudara, ya, pena inspirasi menyatakan Tuhan menunjukkan kepada saya. Jadi ini dari Ellen White atau dari Tuhan? Ketika dia katakan Tuhan menunjukkan kepada saya, jelas dari Ellen White. Tuhan menunjukkan kepada saya menjelang penutupan pintu kasihan. Ya, saudara-saudara, bahwa setan akan menggunakan musik sebagai alat
yang luar biasa untuk menyesatkan umat-umat Tuhan sebagai perangkap. Ya, akan ada teriakan, bisa dibilang ya, akan ada goyangan. Dia pakai kata dance, saudara-saudara. Akan ada goyangan dan akan ada drum. Saudara-saudara, di dalam perbaktian di KKR kita, Ellen White diizinkan oleh Tuhan untuk melihat ini. Apa konteksnya sehingga Ellen White mendapat penglihatan ini? Konteksnya adalah Ellen White pada tahun 1899, waktu itu dia ada di Australia. Kemudian di Amerika ada KKR Advent yang dilakukan oleh seorang pendeta Advent yang membawa semua full band di atas panggung. Inilah pertama kali dalam sejarah gereja Advent musik-musik seperti ini digunakan. Saya mau katakan saudara-saudara, tahun 1840-an di Amerika, di semua gereja di Amerika, band itu dilarang untuk hadir masuk ke dalam gereja. Ya, tapi tahun 1899, ya pendeta Advent mendapatkan ilham untuk taruh band di dalam KKR Advent. Ya, saudara-saudara, kemudian pendeta S.N. Haskell merasa tidak nyaman, tapi dia nggak tahu waktu dia pulang dari KKR itu dia merasa ada yang salah, tapi dia nggak tahu apa. Ya, kemudian dia tulis surat kepada Ellen White di Australia. Ya, dan ketika Ellen White membaca surat dari S.N. Haskell dan gambaran musik yang digunakan, Tuhan memberikan penglihatan kepada Ellen White. Ya, bahwa musik-musik seperti ini akan ada di dalam gereja Advent. Saya mau tanya saudara-saudara, ini menyedihkan, tapi apakah ini tidak digenapi? Bahwa di KKR Advent kita mulai lebih percaya kepada musik daripada kepada firman Tuhan, daripada kepada Tuhan. Jadi kita harus taruh musik-musik ini, baru kita percaya diri bahwa orang akan datang di KKR kita. Kenapa? Karena kita mulai kehilangan fokus dan mulai tidak percaya kepada nasihat-nasihat Tuhan yang diberikan melalui hambanya Ellen White. Saudara-saudara, sesungguhnya saya mau katakan, kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat daripada Tuhan, kita sedang menghina Tuhan dan mencemooh Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan kita pagi ini memberikan kita satu jaminan. Ya, bahwa Tuhan yang akan memberikan kepada kita hati yang baru. Kalau kita mau berserah, kepada Tuhan, apa syarat daripada janji Tuhan ini? Mari kita lihat bagaimana supaya ya Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga kita memiliki hati yang menurut kepada seluruh kehendak Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara dengarkan, Tuhan yang akan melakukan pekerjaan penyucian. Kapan pekerjaan penyucian itu dilakukan oleh Tuhan? Dimulai dengan nubuatan 70 kali 7 minggu dan kemudian nubuatan 2300 pagi dan petang. Ketika di akhir daripada nubuatan 2300 pagi dan petang, Yesus berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Maka Roh Kudus sementara dicurahkan. Tuhan sedang mentahirkan saya dan saudara. Karena bait suci di surga tidak bisa dipulihkan atau tidak bisa disucikan sebelum bait suci di dunia, yaitu saya dan saudara. Tubuh kita adalah bait suci Allah. Tanpa kita disucikan, maka bait suci yang di surga tidak bisa disucikan. Jadi pekerjaan Yesus untuk menyucikan bait suci di surga secara praktis adalah menyucikan saya dan saudara. Saudara-saudara, maukah kita membiarkan Tuhan melakukan penyucian ini, pemeteraian ini, supaya kita betul-betul saleh, suci, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan, ya, yaitu pengudusanmu. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu. Supaya saya dan saudara kudus sejak 22 Oktober 1844. Saudara-saudara, Tuhan sedang melakukan penyucian itu. Dan inilah inti daripada pekabaran gereja Masehi Advent hari ke-7. Yesus ada di bilik yang maha suci. Jangan pernah dengarkan nasihat orang fasik yang mengatakan tidak ada bait suci di surga, tidak ada pengadilan pra-Advent. Ya saudara-saudara, tidak ada, ini semua gerakan-gerakan atau karangan-karangan yang dibuat oleh gereja Advent. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan bukti demi bukti. Kita sudah mempelajari buku Daniel. Bahwa inilah umat Tuhan yang sisa di akhir zaman ini.
Saudara-saudara, saya bangga oleh karena Tuhan telah membangunkan gerakan gereja Advent ini. Iya, saudara-saudara, saya dan saudara harus bangga dan bersyukur bahwa seluruh kebenaran kita dituntun kepada seluruh kebenaran oleh Roh Kudus langsung. Iya, saudara-saudara, bukan para pionir kita, tapi Roh Kudus sendiri yang memimpin dan roh hujan air sedang dicurahkan. Jangan mengeraskan hati kita. Kalau ada praktek kita yang masih bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya saudara-saudara, jangan melawan firman yang saudara dengarkan. Ya, kita harus merendahkan hati, meminta kuasa Roh Kudus untuk merendahkan hati saya dan saudara. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk melakukan itu buat kita. Ya, saudara-saudara, banyak orang Advent komplain, nggak ada salahnya minum kopi, saudara-saudara. Nggak ada salahnya, berdasarkan penelitian, ya kafein bahkan bisa menolong kesehatan kita kok. Iya, saudara-saudara. Beberapa saat yang lalu saya baca satu hasil penelitian dan saya kaget waktu saya baca itu bahwa kopi menyebabkan orang sukar untuk menurut. Ya, saudara-saudara, setan tahu apa yang harus dia lakukan dengan menyerang otak kita, saudara-saudara, dengan memberikan melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan apa yang kita rasa. Iya. Kalau bagi kita yang nggak pernah minum kopi itu tidak enak. Pastinya. Tapi bagi orang yang sudah biasa, mereka sudah kena dengan saraf, ya ketagihan yang ada di otak mereka, mereka tidak bersemangat kalau tidak minum kopi. Itu sebabnya mereka minum kopi untuk merangsang semangat mereka. Tapi saudara dan saya tidak perlu kopi untuk membuat kita bersemangat dalam melakukan segala tugas kita setiap hari. Bersemangat dalam mempelajari Alkitab, dalam berbakti, dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita tidak perlu kopi, saudara-saudara. Yang kita perlukan adalah penghibur itu. Kita tidak perlu entertainment. Kita tidak perlu hiburan-hiburan dunia. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Roh Kudus adalah entertainer sejati, saudara. Dialah sebenarnya penghibur yang sejati, itu sebabnya disebut dia adalah penghibur. Saudara-saudara, kita tidak perlu semua hiburan dunia ini. Karena di situ semua adalah jerat setan. Di situ semua adalah perangkap setan. Melalui musik, melalui film, melalui seni-seni yang digunakan oleh setan untuk membentuk pola pikir di atas dunia ini. Saudara, kalau kita mau betul-betul mengasihi Tuhan, firman Tuhan ini satu-satunya, saudara-saudara, yang dapat menolong kita untuk lepas dari semua ikatan-ikatan duniawi yang ada di dalam diri kita. Maukah saya dan saudara melakukan satu hal siang pada pagi ini? Serahkan seluruh hati kita ke dalam tangan Tuhan. Serahkan. Ya, kalaupun ini bertentangan dengan kedagingan saudara, firman yang disampaikan saudara, jangan dilawan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Serahkan. Saya tahu, ya, Roh Kudus sementara berbicara kepada saya dan saudara. Jangan keraskan hati kita. Firman Tuhan bilang, apabila engkau mendengar suara Tuhan pada hari ini, bukan kemarin, pada hari ini, pada pagi ini, janganlah keraskan hatimu. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur. Sekali lagi Engkau menegur kami. Sesungguhnya kami tidak bisa memiliki hati yang suci tanpa menghabiskan waktu dengan Engkau. Tapi seringkali kami tidak menghabiskan waktu dengan Engkau. Kami lebih banyak menghabiskan waktu dengan kesenangan dunia, dengan hiburan dunia, dengan apa yang ada di atas dunia ini yang tidak pernah bisa memuaskan jiwa kami. Tuhan, kasihani kami. Setan mengaum-ngaum, siap untuk menerkam kami, siap untuk membinasakan kami. Kasihani kami Tuhan, kasihani umat-umat-Mu. Kasihani semua kami yang tertidur lelap dengan kesenangan dunia, dengan hiburan dunia. Tuhan, bangunkan kami. Jangan biarkan kami terus tertidur dan tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah. Tuhan, kami katakan kami mengasihi Engkau. Tetapi seringkali Tuhan, kami lebih mencintai selera.
Kami lebih mengikuti selera, mengikuti perasaan kami dengan segala musik-musik duniawi, dengan segala musik-musik yang ada di dalam gereja yang sebenarnya tidak seharusnya ada. Dan kami berkeras, Tuhan, Bapa, jangan biarkan setan mencabik-cabik umat Tuhan, memisahkan umat Tuhan hanya karena soal musik dan hiburan-hiburan duniawi lainnya. Tolong bangunkan kami untuk bisa melihat semua ini sebagaimana yang Engkau telah berikan kepada roh nubuat, kepada hamba-Mu Ellen White. Tuhan, kasihani kami. Hamba berdoa untuk semua kami yang ada pagi ini maupun saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.